Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas pentingnya perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan berdampak pada kehidupanmu juga pelayananmu. Saudara-saudara, iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik. Iman kepada Allah pasti melahirkan perbuatan baik. Tidak, mungkin tidak. Alkitab memang dengan jelas memberikan keterangan bahwa untuk masuk surga atau selamat itu hanya karena iman. Hal ini tercatat dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Tapi saudara, Alkitab juga tidak melepaskan unsur perbuatan baik dari iman yang menyelamatkan itu. Alkitab juga bicara tentang perbuatan baik yang juga merupakan bagian dari iman kepada Allah. Ini terlihat pada ayat berikut. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17-16. Ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa perbuatan baik itu tidak bisa dipisahkan dari iman yang menyelamatkan. Sebab jika tidak demikian, maka iman itu adalah iman yang mati. Maksudnya gini saudara-saudara, bahwa iman kepada Yesus yang berdampak pada keselamatan, itu juga adalah iman yang melahirkan perbuatan baik. Jadi, tanpa ada perbuatan baik sama sekali dari seorang yang mengaku percaya Yesus, maka percayanya itu tidak akan membawanya ke surga. Sebab tidak mungkin seorang yang percaya Yesus dan selamat, dia tidak pernah berbuat baik. Saudara-saudara, jangan hanya menekankan iman yang mendatangkan keselamatan tanpa perbuatan baik yang pasti lahir dari iman kepada Yesus itu. Calvinisme mengajarkan bahwa keselamatan tidak mungkin hilang. Ajarannya berlandaskan ayat-ayat kitab suci. Dan ini memang benar. Tapi saudara, Calvin tidak hanya mengajarkan selamat hanya karena iman. Keselamatan itu sendiri tidak akan hilang atau sekali selamat tetap selamat. Tapi dia juga mengajarkan tanggung jawab manusia untuk berbuat baik setelah selamat. Apa yang Calvin ajarkan ini memang selaras dengan ajaran Alkitab. Jadi saudara, saya percaya bahwa untuk selamat hanya butuh iman kepada Yesus. Tapi untuk membuktikan imanmu sungguh-sungguh dalam Yesus atau tidak adalah dengan perbuatan baik. Tanpa perbuatan baik, maka imanmu bukanlah iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus. Jika imanmu bukanlah iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus, lantas bagaimana kamu diselamatkan? Sekarang, bicara tentang iman kepada Yesus, apakah iman itu berasal dari diri kita sendiri atau dengan kata lain kitalah yang memilih untuk percaya Yesus atau tidak? Perhatikan ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Berdasarkan ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang bisa percaya Yesus itu hanya mungkin terjadi jika Yesus mengaruniakan iman kepadanya. Jika Yesus tidak menaruh iman dalam dirimu, maka kamu tidak akan pernah bisa percaya kepadanya. Nah, iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus adalah iman yang dikaruniakan Yesus sendiri pada seseorang. Sebab tidak mungkin Yesus mengaruniakan iman yang tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi,
Yesus mengaruniakan iman kepada kita agar kita beriman kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Dan melalui iman ini, kita pasti berbuat baik. Kalau begitu, semua tergantung dari apakah Yesus mengaruniakan iman kepada seseorang untuk percaya kepadanya atau tidak. Kalau dikaruniakan, maka pasti selamat. Jika tidak, maka pasti tidak selamat. Nah, jika demikian, apakah ini artinya Yesus hanya mengaruniakan iman kepada sebagian orang untuk percaya kepadanya agar selamat? Atau dengan kata lain, apakah Yesus sudah menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak? Karena faktanya, banyak orang yang tidak selamat. Apakah ini artinya karena memang Yesus tidak mengaruniakan iman? Untuk topik ini, di lain kesempatan akan saya bahas tuntas di channel ini. Nah, saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa perbuatan baik adalah bukti dari iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus. Tapi peran perbuatan baik itu bukan hanya sebagai bukti dari orang yang sudah selamat hanya karena iman, tapi juga memiliki dampak luas dalam perjalanan imanmu selama di muka bumi ini. Contohnya, dengan membantu orang yang sedang terguncang imannya karena masalah ekonomi dan tawaran bantuan dengan catatan pindah agama, maka kamu telah menyelamatkan dia dari kemurtadan. Dengan mengampuni suami atau istrimu yang telah mengakui kesalahannya karena telah berselingkuh, kamu telah menyelamatkan rumah tanggamu. Dengan memberhentikan pelayan-pelayan gereja yang telah menggunakan uang gereja untuk kepentingan pribadi, maka kamu telah menyelamatkan pelayananmu. Dan masih banyak lagi contoh perbuatan baik yang dapat menyelamatkan. Jadi, berimanlah kepada Yesus agar kamu selamat, dan berbuat baiklah agar terangmu bercahaya di hadapan orang, lalu mereka memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.